Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita pada kajian tentang peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati dan akan kita alami nanti di hari kiamat. Dan pada pembahasan kita yang lalu kita sudah masuk pada al-hisabu wal jaza, ya, hisab dan balasan, di mana kita juga sudah menjelaskan bagaimana masyhadul hisab, bagaimana peristiwa dan dahsyatnya perhitungan nanti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir nanti meninggal dunia, akan dihisab oleh Allah dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperlihatkan seluruh amalan-amalan yang pernah mereka lakukan selama hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa semua yang kita lakukan, bahkan satu kata pun yang kita ucapkan, itu tidak pernah lepas dan tidak pernah ada yang terluput, dalam Al-Quran, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitab yang akan diberikan nanti sebagai bentuk perhitungan kepada kita itu merangkum dan memuat seluruh amalan kita, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput, yang besar maupun yang kecil yang kita lakukan, itu semuanya tercatat lengkap di dalam kitab catatan yang akan diberikan kepada kita, dan kita sendiri yang kemudian disuruh oleh Allah nanti akan membacanya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bacalah kitabmu dan cukuplah kamu hari ini yang menjadi saksi. Oleh karena itu, peristiwa hisab ini adalah peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang menakutkan, karena sangat dahsyat. Setiap orang tentu mengharapkan bahwa catatan yang akan diberikan dan kemudian tadi disuruh untuk membacanya adalah catatan di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, sehingga insya Allah setelah itu dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul dari sebahagian kita, yaitu hal yus'alul kuffar wa limadza yus'alun, apakah orang kafir itu juga ditanya, apakah orang kafir itu juga dihisab nanti di hari kiamat? Kalau dia dihisab, kenapa mereka dihisab? Kenapa mereka ditanya? Karena tentu semua kita faham, semua kita tahu bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhapus seluruh amalan-amalan kebaikan yang dilakukan, Dalam misalnya di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan, maka pasti amalan kamu itu akan terhapus, Jadi kalau orang kafir, orang musyrik
itu otomatis ya amalan kebaikan yang dikerjakan itu ya otomatis ya terhapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan dalam catatan ya amalannya. Yang tinggal adalah seluruh amal keburukan yang mereka lakukan, ya. Adapun kalau ada ya sempat melakukan kebaikan ya di dunia ini, maka ya amalan kebaikannya itu terhapus karena kesyirikan dan kekufuran yang mereka ya lakukan. Ya akhirnya kemudian ya terhapus dan tertolak semua kebaikan-kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Nah, sehingga dari sinilah ya muncul ya pertanyaan ya bahwa kalau demikian ya apakah orang kafir itu juga dihitung dan dihisap nanti di hari kemudian? Apakah orang kafir itu ditanya juga oleh Allah nanti di hari kemudian, sementara ya apa lagi yang mau ditanyakan? Ya, karena sudah jelas ya tidak ada kebaikannya, karena terhapus kebaikannya, yang tinggal keburukan, maka otomatis langsung saja dilempar ya ke dalam neraka. Ya, untuk apa ditanyakan? Ya, karena tidak ada yang bisa ditanyakan dari kebaikan sebab terhapus sudah. Nah, ini yang kita fahami selama ini. Oleh karena itu ya munculnya pertanyaan ini sebagai persoalan yang ingin kita dudukkan masalahnya yang sebenarnya, ya, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga menjelaskan secara umum tentang ya peristiwa hisab ini, perhitungan ini, dan al-jaza ini akan dilewati oleh semua manusia nanti di hari kemudian. Nah, oleh karena itu yang benar, yang sahih di dalam pendapat ini, walaupun saya katakan bahwa pendapat ini sedikit ada perbedaan di kalangan para ulama kita, dan ini diantara ya masalah furu' fil aqidah. Ya, ingat bahwa di dalam akidah itu ya betul bahwa dia adalah prinsip dan pokok di dalam agama. Ya, akan tetapi dalam persoalan akidah ada yang usul dan ada juga yang furu'. Ya. Usul itu tidak akan mungkin berbeda ya di dalamnya para ulama kita, ya. Tapi yang namanya furu ya bisa saja berbeda, seperti yang kita bahas pada kali ini, bahwa terkait dengan ya orang kafir, apakah mereka juga ditanya dan dihisab oleh Allah, dan ya apanya yang ditanyakan, ya, itu secara jujur bahwa ada ya dua pendapat dari kalangan para ulama kita, ya khususnya mutaakhirin ya, minal ulama, ya bahwa ya persoalan ini ya menjadi polemik ya di kalangan ya para ulama kita. Yang pertama ya di antara ulama kita ya yang mengatakan bahwasanya ya orang-orang kafir itu tidak dihisab nanti di hari kemudian, ya, dan ya tidak ditanyakan ya tentang ya amalan-amalan mereka, ya, seperti alasan yang kita sebutkan tadi bahwa ya karena amalan orang-orang kafir dan orang musyrik itu secara otomatis terhapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini disebutkan oleh misalnya di antara ulama kita yang khususnya dari kalangan Hanabilah, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan masalah ini adalah masalah yang sedikit ada perbedaan di antara al-mutaakhirina min ashabi Ahmad, ya, artinya ulama-ulama dari mutaakhirina dari madhab ya Hanabila itu ya berbeda dalam hal ini. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan ya, orang kafir itu tetap dihisab, ya. Dan yang mengatakan itu diantaranya adalah Abu Bakar Abdul Aziz, kemudian Abul Hasan At-Tamimi, ya, Al-Qadi ya, Abu Ya'la, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang mengatakan tidak ada ya hisab bagi orang kafir karena mereka langsung otomatis dilempar masuk ke neraka karena ya amalannya ya sudah otomatis terhapus di dunia. Kemudian pendapat yang kedua ya dari mazhab Hanabilah sendiri, ya, yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya tetap ya
orang kafir itu dan orang musyrik itu akan dihisab oleh Allah nanti di hari kemudian dalam peristiwa al-hisab tadi itu. Ya, di antara ulama yang mengatakan itu adalah Abu Hafsin ya, Al-Barmaki ya. Kemudian ada Abu Sulaiman Ad-Dimashqi dan ya seterusnya dari ulama yang mengatakan tadi bahwa orang kafir juga ya akan ya dihisab nanti di hari kemudian. Nah, dari dua pendapat ini alhasil kalau kita mau mencermati, memperhatikan hujah-hujah dan dalil yang ada, maka ya tentu yang benar dan yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang kafir itu ya tetap dihisab, ditanya ya oleh Allah SWT nanti di ya hari kemudian. Dalilnya misalnya diantaranya contoh ya dalam Quran surah Al-Qasas ini ayat 62 Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun ya. Yang artinya dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka ya. Wa yawma yunadihim, dan hari ketika ya mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, seraya berkata ya, maksudnya Allah mengatakan ya kepada mereka, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu ya katakan dan kamu sembah. Jadi ya sembahan-sembahan orang kafir, sembahan orang-orang musyrik, apa saja bentuk sembahannya itu, apakah patung, apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu sesama manusia, apakah itu harta, apakah itu jabat, pokoknya semua sembahan-sembahan yang mereka sembah ya, mereka muliakan, mereka agungkan di dunia ini, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya, aina ya syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, mana itu? Sekarang suruh selamatkan mereka, selamatkan kalian dari ya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya tidak ada yang ya berkuasa ya pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Tidak ada, pokoknya semua raja-raja, semua ya penguasa-penguasa, semua orang kuat, pokoknya semuanya ya tidak bisa berkutik pada saat itu, pada hari itu. Sehingga ya yang menjadi sembahan, apalagi kalau hanya sembahan itu adalah batu, sembahan itu adalah kuburan, sembahan itu adalah patung dan sebagainya, ya mana mungkin bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Ya. Kemudian ya contoh yang kedua misalnya di dalam Quran surah Al-Qari'ah ya, yang boleh kita kata hampir kita hafal semua ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ini juga ya dalil yang begitu jelas terang bahwa ya nanti orang-orang kafir dan orang-orang musyrik juga akan ditanya dan akan ditimbang amalannya ya. Akan ditanya dan akan ditimbang amalannya. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, sehingga ya timbangan ini Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan sebagai satu peristiwa yang akan kita lewati nanti di hari kemudian, di mana kemudian ya timbangan ini memiliki dua ya neraca ya, kiri dan kanan ya, karena ya dengan adanya timbangan ini manusia bisa melihat bahwa ya saya punya amalan yang ditimbang, amalan kebaikan di sisi kanan dan amalan keburukan di sisi kiri. Ya, nanti kita sendiri yang menyaksikan yang mana yang berat, yang kanan yang berat atau yang kiri yang berat. Ya, kita sendiri yang menyaksikan supaya kita tidak mengatakan bahwa kita dizalimi. Ya, karena ya tidak bisa kita mengelak bahwa inilah amalan yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Nah, olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka ya dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang diridai ya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya
ringan karena memang keburukan yang banyak, ya. Maka dikatakan fa ummuhu hawiyah, maka ya mereka ya punya tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka ya hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu ya api yang sangat panas ya, dan besar gejolaknya. Ini ya menunjukkan bahwa ya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu nanti tetap akan ya ditimbang ya amalannya ya, dan ya dihisab oleh Allah SWT, ditanya dan seterusnya ya, untuk memperlihatkan ya bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang dizalimi dan ya dianiaya ya pada hari itu. Jadi jangan kita mengira bahwa ya Allah akan menzalimi kita. Ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lalu kemudian kenapa ya kebaikan kita ya ringan dan kemudian keburukan. Ya memang karena faktanya keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan. Nah, oleh karena itu ya ini yang menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala ya tetap menghisap ya semua manusia mulai dari Adam sampai ya manusia yang terakhir meninggal dunia tadi, itu akan seluruhnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa kecuali ya orang-orang kafir sekalipun. Jadi hatta orang-orang kafir ya juga akan dihisap ya, walaupun kemudian pada akhirnya sesungguhnya ya mereka tidak pada secara ya kita bilang bagi apanya lagi yang dihisap, sementara tidak ada kebaikan-kebaikannya karena terhapus. Tapi itu dalam rangka ya memperlihatkan ya keadilan Allah SWT yang insya Allah akan kita jelaskan apa hikmahnya. Intinya ya bahwa semua manusia akan dihisap oleh Allah nanti di hari kemudian, walaupun kemudian di sana ada ya istitsna, ada pengecualian ya, ada pengecualian min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan bebas tes ya, tidak akan ditanya dan tidak akan dihisap ya. Ada sekitar 70.000 orang ya dari ya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah ya masuk surga bighairi hisab ya. Dalam hadis katakan ya ada 70.000 ya, min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab ya, ada 70 orang ya. Lalu kemudian ya sahabat bertanya ya kepada Rasulullah SAW, siapa itu yang 70 orang bisa bebas tes dan lulus tes masuk ke dalam surga tanpa melalui proses ya hisab dan perhitungan ya. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori itu, tapi jumlahnya sangat sedikit, 70.000 orang saja ya, 70.000 orang. Jadi mungkin ya kita tidak ya frustrasi, kita tidak putus asa, tapi ya mungkin kita sudah mengatakan kita sudah di luar daripada itu ya. Nah, siapa yang tidak ya siapa yang tidak dihisap oleh Allah SWT dan mereka masuk dalam surga bighairi hisab, kata Rasulullah SAW, alladzina la yastarqun ya, itu satu ya, alladzina la yastarqun wa la yakwun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 3 ini yang paling prinsip, dan ini semuanya terkait dengan masalah ya, masalah pertama berkaitan dengan masalah a'malul qulub, masalah akidah. Lagi-lagi masalah akidah ya. Jadi yang pertama kata Rasulullah, cirinya indikasinya orang yang akan yadkhulul jannata bighairi hisab adalah la yastarqun ya, tidak minta untuk diruqyah ya, tidak minta untuk diruqyah. Ini memang ya berat ya. Tidak, ketika ada seorang yang sakit ya, dia tidak minta kepada orang yang ya bisa memberikan bantuan kesembuhan untuk ya, diobati dan ya diterapi. Ini yang ada yang salah kaprah ya, memahami secara letterlate dari hadis ini dan mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah ya alladzina la yastarqun ya, dari ya la yastarqun ya. Yastarqun itu asalnya dari kata ar-ruqyah. Kemudian ya
disebutkan dalam bentuk fiil mudhari, la yastarqun, ya. Yastarqun itu ya ada ya-nya dan ada sinnya dan ada ta. Itu menunjukkan ya at-talab, ya permohonan dan permintaan, ya. Sama dengan ghafara wastaghfara. Ghafara minta ampun, ghafara mengampuni. Tapi istaghfara itu minta ampun, ya. Ya ada sin dan ta di situ menunjukkan at-talab, ya permohonan. Nah, makanya dalam hadis itu dikatakan alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, ya. Ruqyah itu ya kita semua tahu bahwa ruqyah itu adalah salah satu bentuk dan sistem pengobatan di dalam ya Islam, ya khususnya penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, ya. Karena kita tahu bahwa penyakit itu ada dua macam, ada penyakit ya fisik murni dan ada penyakit yang disebut dengan as-sar'u, ya as-sar'u atau penyakit non medis, ya penyakit non medis. Penyakit non medis ini disebabkan oleh gangguan jin. Nah, oleh karenanya untuk terapinya dan pengobatannya itu tidak bisa diterapi oleh dunia medis murni, ya. Dokter-dokter tidak bisa mengobati itu penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Nah, untuk pengobatannya, untuk terapinya, untuk solusinya adalah dengan ya ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Dengan ruqyah syar'iyyah dibacakan ya ayat-ayat Al-Qur'an dan ya doa-doa, sehingga kemudian ya pada akhirnya nanti ya setan yang mengganggu orang tersebut itu bisa hengkang dari dalam dirinya, dan pada saat itu orang tersebut akan ya kembali normal, ya. Ini ya ar-ruqyah, namanya ar-ruqyah syar'iyyah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis tadi itu bahwa orang yang akan masuk ke dalam surga bighairi hisab adalah indikasinya yang pertama la yastarqun. Nah, para ulama kita mengatakan maksud dan makna daripada la yastarqun adalah bahwa ketika ada orang mukmin yang mengalami penderitaan sakit, apakah dia medis murni atau non medis, ya. Jadi tidak hanya pada penyakit non medis yang disebabkan oleh ya gangguan jin tadi, tapi semua jenis penyakit yang dialami oleh setiap muslim. Lalu kemudian dia tidak ya berusaha pergi ya untuk meminta bantuan kepada orang lain dalam rangka mengobatinya, ya, maka itu berarti dia sudah masuk kriteria yang pertama, ya. Dia sudah masuk pada kriteria yang pertama. Mungkin ada yang mengatakan kalau begitu, ya, tidak usah kita berobat ketika kita sakit, ya. Tidak usah kita berobat, nah, ya. Berobat juga adalah anjuran, perintah untuk ya kita bisa sembuh dari penyakit. Walaupun kemudian para ulama kita membahas yang mana paling utama, seorang ketika dia sakit, ya, dia pergi berobat, berusaha untuk berobat agar dia sembuh, ataukah dia ya tawakal saja, ya, menerima takdirnya dia sebagai orang yang menderita sakit, lalu kemudian ya sampai ya misalnya sembuhkah, atau ya sembuh dengan sendirinya, atau kemudian dia meninggal dunia dengan ya penyakit itu. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan pembahasan para ulama kita, ya, mana yang paling afdal dan mana yang paling utama. Ada yang mengatakan lebih afdal ya orang beriman itu ketika sakit berobat, karena itu juga adalah perintah, ya kita disuruh berobat. Sama halnya dengan kita lapar, ya, maka tidak boleh kita biarkan terus ya kita dalam kelaparan, tapi bagaimana kita bisa berusaha untuk bisa makan. Sama halnya dengan itu, ya. Nah, ada yang mengatakan tidak, ya lebih baik ya kita ya terima saja sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah wujud daripada tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti itu dia masuk dalam kategori yang disebutkan tadi, ya sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya. Cuman dari dua pendapat ini wallahu alam, ya menurut Syekh ya, Muhammad Atiyah Salim, ya bahwa ya yang paling utama, paling afdal ya
tergantung kepada keadaan dan sikap seorang muslim, ya. Jadi tergantung ya keadaan dan sikap seorang muslim mensikapi ya penderitaan dan penyakit yang dia derita. Kata beliau, kalau ada seorang muslim yang menderita sakit dan dia bisa bersabar menderita penyakit itu, ya dia tidak mengeluh, ya apalagi sampai ya menyesalkan Allah, menyalahkan Allah dan sebagainya. Pokoknya dia sabar dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau pergi berobat. Hatinya dia tidak mau terkait kepada makhluk sesama makhluk. Hatinya dia hanya tergantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kata beliau bahwa ya kondisi tidak berobat ketika kita sakit, kalau sudah demikian keadaannya, maka itu lebih afdal dan lebih utama. Dan mudah-mudahan ya nanti dia masuk pada sab'una alfan min ummati Rasulullah SAW yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Itu kata beliau, ya Syekh Muhammad Atiyah Salim. Yang kedua kata beliau, tapi kadang juga lebih afdal bagi orang yang berobat. Ya. Jadi kalau ada orang yang mukmin yang sakit lalu kemudian dia pergi berobat, kadang dia lebih afdal daripada ketika dia ya tidak pergi berobat. Kapan itu? Ya ketika ya dia merasa tidak sanggup untuk bertahan ya dengan penyakit itu, ya maka ya daripada dia jatuh ke dalam ya suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ya mencaci maki berbagai asbab dan sebagainya, maka kondisi seperti itu dia tidak mampu menahan penderitaan, berobat baginya lebih afdal dan lebih utama. Nah, jadi sebenarnya intinya kembali pada keadaan seseorang. Nah, kembali pada persoalan tadi bahwa ya yang pertama indikasi orang yang akan masuk ke dalam surga yadkhulunal jannata bighairi hisab adalah la yastarqun, ya tidak ya meminta diruqyah. Dalam artian ya bukan hanya coba tidak minta diruqyah, tapi kata para ulama tidak berpaling hatinya kepada makhluk ketika dia mengalami ya sakit. Ya. Nah, kalau dia tidak berpaling, dia hanya ya gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia tentu itu yang kita katakan tadi lebih utama. Tapi ketika misalnya ya dia sakit lalu kemudian ya hatinya ini terpaut kepada sesama manusia bahwa si fulan yang bisa menyembuhkan dan mengeluarkan dia dari penderitaan ini, maka itu berarti ya sudah tidak sempurna ya ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya wajar dia tidak bisa masuk dalam kategori yadkhulunal jannata bighairi hisab. Karena ya hatinya sudah ya tidak lagi terpaut kepada Allah tapi juga tergantung kepada makhluk. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ya termasuk ya, makanya jangan kita maknai saja ya la yastarqun, tidak minta diruqyah. Termasuk ketika kita sakit dan ya mendatangi dokter, ya mendatangi perawat dan seterusnya untuk mengobati kita dan memberikan obat, itu adalah upaya untuk kemudian kita ya masuk dalam kategori istirqa, ya yastarqun, ya. Maka ya tentu saja makanya saya katakan ini sangat langka, ya. Dan ini memang dibatasi oleh Nabi SAW cuma 70.000 saja, ya. Mungkin ini sudah pada diborong oleh para sahabat yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Adapun kita sekarang, ya kita baru sakit gigi, baru demam, kita sudah pergi ke apotik beli ya obat, kita sudah ya pergi ke ke dokter dan sebagainya, dan itu ya yang menyebabkan ya tidak masuk dalam kategori allazina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ini yang yang pertama, ya. Kriteria yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang itu akan masuk ke dalam surga bighairi hisab adalah ya wala yakun, ya. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan sistem ya al-kai. Ya, pengobatan al-kai itu adalah pengobatan dulu di zaman sahabat, ya. Orang yang menderita penyakit, apalagi penyakit kulit atau luka dan sebagainya, dan susah sembuh, ya, maka
ketika seorang itu sudah berusaha mencari berbagai macam obat dan tidak ada yang cocok, tidak ada yang bisa meringankan penderitaannya itu, maka ya terpaksa ya mereka pakai pengobatan yang dikenal dengan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Jadi besi panas yang dipanaskan ya di dalam api, dalam bara api sampai ya menjadi merah. Setelah itu lalu kemudian dilengketkan ya pada ya anggota tubuh yang sakit, yang luka tadi ya. Lalu kemudian terangkat semua ya daging-daging yang ya bermasalah tadi itu, dan ya setelah itu nanti akan melalui proses kesembuhan. Nah, ini yang disebut dengan al-kai, pengobatan al-kai. Dan pengobatan al-kai ini adalah pengobatan alternatif terakhir. Ya, ketika semua jenis pengobatan ya gagal, maka yang terakhir adalah al-kai. Ya. Makanya ada istilah orang Arab kalau dalam hal ini ya mengatakan akhirud dawa al-kai. Ya, pengobatan terakhir itu adalah al-kai. Maksudnya ya solusi untuk menyelesaikan satu masalah yang terakhir itu harus dengan ya kencang, ya harus dengan dengan tegas ya. Nah, kembali pada al-kai tadi. Jadi karena pengobatannya ini sangat sadis ya, pakai besi panas, maka Nabi SAW melarang ya pengobatan dengan al-kai ini. Dan ya karenanya dikatakan orang yang melakukan pengobatan al-kai ini ya tidak akan mungkin ya masuk ke dalam surga ya bighairi hisab. Lalu kemudian ditakid ya oleh Rasulullah SAW dua sifat ini dengan sifat yang ketiga ya dari hadis itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat dan tawakul ini adalah min a'malil qulub ya, min amal al-qulub ya, sehingga persoalan ini tidak lepas dari masalah akidah. Dan ya bagi orang yang tidak melakukan ini, maka inilah yang akan dijamin untuk masuk ke dalam surga ya bighairi hisab. Nah, itulah yang saya katakan tadi, memang berat ya bagi kita ini. Ya mungkin sudah ya bisa dipastikan bahwa kita tidak akan masuk dalam ya kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sab'una alfan min ummatihi yadkhuluna al-jannah bighairi hisab ya. Siapa sih di antara kita yang kalau sakit dia tidak pergi berobat, dia tidak bertanya ke dokter, dia tidak mendatangi klinik, tidak mendatangi ya rumah sakit? Ya kita rata-rata melakukan itu ya. Dan ya karenanya ya bukan berarti tidak boleh, silahkan ya. Bahkan mungkin lebih afdal kita lakukan itu, karena ketika kita tidak berobat dan kemudian kita menjerit atau ya merintih, bahkan kemudian tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu, akan merusak kita punya ya akidah juga. Nah, makanya ya itulah tadi katakan oleh Syekh Muhammad Salim Syekh Atiyah Muhammad Salim, bahwa ya afdalnya itu tergantung kepada ya sikap seseorang ya, sikap seseorang. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak bertentangan ya, cuma memang ya tingkat tawakal kita yang ya lemah itu ketika kemudian hati kita ini ya terpaut dan ya melihat kepada sesama makhluk. Nah, ini yang yang dikecualikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jumlahnya sedikit, akan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Adapun secara umum selain daripada itu ya, apakah dia mukmin atau dia kafir, maka seluruhnya akan mengalami proses ya al-hisab yaumul qiyamah. Berikutnya muncul pertanyaan yang lain ya dari kita ya. Limadza yuhasabuna wa tuzanuna a'maluhum ma'anna a'malahum khabitatun mardudatun ya. Muncul pertanyaan seperti ini kan ya. Dari itu kita sudah singgung tadi bahwa ya, kenapa orang-orang kafir itu dihisab, kenapa amalan mereka itu ditimbang ya, padahal amalan mereka kan sudah terhapus, sudah habis, sudah tertolak ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Dari pendapat pertama dari kalangan ya ulama yang kita sebutkan. Nah, ini ya kita akan dijawab oleh para ulama kita bahwa ya mereka tetap dihisab, orang kafir itu tetap dihisab
ya kemudian tetap ditimbang amalannya, ya walaupun ya dalam pandangan kita ya bahwa amalannya sudah hapus dan tertolak, ya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ya, ayat Al-Quran, termasuk di antara yang kita sebutkan tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kamu syirik, kalau kamu syirik pasti amalan ya kamu akan terhapus. Nah, apa hikmahnya itu? Kenapa harus tetap dihisap ya orang-orang yang amalannya sudah tertolak? Nah, ini yang akan kita jelaskan. Ada paling tidak 4 hikmah ya dari kenapa ya amalan mereka ya tetap ya ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, yaitu dalam rangka iqamatul hujjati alaihim wa izharu adlillahi fihim, ya, dalam rangka untuk ya menegakkan hujjah kepada mereka dan ya menampakkan keadilan Allah ya pada mereka. Ini hikmahnya ya. Kenapa? Karena ya kalau tidak ada hisab, langsung mereka dilemparkan dan dibuang ke dalam mereka, mungkin mereka akan mengatakan, ya saya ini ya dizalimi, saya ini dianiaya, banyak amalan saya yang baik, banyak jasa-jasa saya, ya mestinya saya masuk ke dalam surga. Makanya ya, disinilah hikmahnya kenapa ya Allah ya melakukan proses perhitungan dan hisab itu ya nanti di hari kiamat termasuk kepada orang kafir, supaya diperlihatkan memang ini iqamatul hujjah dan ya memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Adil, Allah tidak akan mungkin menzalimi kalian dimasukkan ke dalam neraka karena ini menjadi fakta-fakta dan bukti bahwa memang kalian tidak punya amalan yang diterima, dan seluruh amalan-amalan kalian ini adalah amalan keburukan. Timbangan kebaikan kita, timbangan kalian itu ya keburukannya lebih berat ya daripada ya kebaikannya. Jadi, makanya ya setelah mereka melihat itu tentu mereka akan sadar bahwa neraka yang mereka akan masuki itu ya bukan karena Allah jengkel dan murka kepada mereka dan tidak mencintai mereka, bukan, tapi mereka lah yang kemudian menggoreskan dan meniti jalan untuk masuk ke dalam surga selama hidup mereka di dunia. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah mengatakan, wa nada'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Coba, fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Coba, luar biasa, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang masalah ini. Wa nada'ul mawazinal qist, dan kami akan meletakkan timbangan yang penuh dengan keadilan. Ya, timbangan yang penuh dengan keadilan. Kalau di dunia ya mana ada keadilan? Ya, kita hanya bersimbolkan dengan timbangan sebagai simbol keadilan, tapi tidak ada keadilan. Ya, coba lihatlah sekarang di mana kita temukan keadilan. Kita berada dalam kezaliman. Ya, orang yang benar salah, dan orang yang salah jadi benar. Ya, sampai ada statement yang mengatakan kita hidup di zaman di mana kemudian kita tidak bisa bertahan kalau kita jujur. Harus tidak jujur baru bisa bertahan. Ya, ada juga yang menyebutkan kalau kita mau hidup lama pakai teori ilmu bambu. Ya. Ini teori orang di dunia politik ya. Jadi katanya kalau kita mau hidup lama pakai ilmu teori bambu. Apa itu? Ya, kalau orang pergi mau mengambil bambu yang dicari, yang ditebang dan yang dipilih untuk ditebang yang mana? Yang lurus atau yang bengkok? Ya tentu semua yang mengatakan orang kalau pergi potong bambu, yang dilihat pertama kali adalah yang lurus. Ya. Yang bengkok itu tidak diambil duluan, paling terakhir ya. Tidak ada, nanti setelah tidak ada yang lurus baru kemudian yang bengkok baru ditebang ya.
Begitu katanya ya, teori ilmu bambu. Artinya ya kalau kita mau bertahan ya dalam satu ya posisi yang kita ya tempati ya, maka harus pakai politik politik ilmu bambu ini ya, harus bengkok ya. Kalau tidak lurus ya, orang itu ya pokoknya tidak lama akan dipersoalkan. Dan ini yang terjadi di dalam berbagai kehidupan ya dunia hari ini ya. Makanya ya keadilan itu ya sangat mahal ya, termasuk di negeri kita, nauzubillahi min dzalik ya, termasuk keadilan itu sangat mahal. Coba kita misalnya lihat sekarang kasus penembakan ajudan yang sudah 1 bulan lebih sampai sekarang belum tuntas ya penyidikannya ya. Sementara kalau ada kasus-kasus ya yang lain ya, luar biasa cepat sekali responnya dan kemudian cepat sekali selesai penyidikan untuk kemudian dilimpahkan kepada ya kejaksaan dan sebagainya. Ya, tapi ya ini kan bukti dan fakta, dan inilah yang memang disebutkan oleh Nabi SAW ya, masa muluk Jababira ya, memang yang terjadi adalah kezaliman ya di mana-mana ya. Dan ya mungkin seperti yang pernah kita sampaikan ya dalam asyaratus saat, tanda-tanda kiamat ya, untuk datangnya ya Imam Mahdi itu satu di antaranya ya ketika terjadi dalam kehidupan dunia ini ya zulman wajura ya, kezaliman dan kesewenang-wenangan ya merajalela di mana-mana. Maka ya pada saat itulah ya akan muncul seorang sosok yang ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ya merubah ya keadaan umat yang hidup dalam zulman wajura dalam keadaan ya adlan wa qista ya, dalam keadaan adil dan kejujuran. Nah, makanya sekali lagi kita kembali pada persoalan ini bahwa ya orang kafir itu dihisab ya, orang kafir itu hitung nanti di hari kemudian ya, ditanya, ditimbang amalannya itu dalam rangka iqamatul hujjati alaihim wa izharu adlillahi azza wajal ya. Wa nada'ul mawazinul qista li yaumil qiyamah, kami meletakkan timbangan yang penuh dengan keadilan yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka sama sekali tidak ada satu orang pun yang dizalimi syai'an, sedikit saja, jangankan banyak, sedikit tidak akan mungkin dizalimi ya, kata Allah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, bahkan sebesar biji sawi sekalipun itu tidak akan ya Allah lakukan kezaliman kepada hambanya. Allah adalah ya hakim yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, kemudian ya ataina biha wa kafa bina hasibin, nanti hari kemudian sekecil apapun akan kami datangkan untuk dihitung, diperiksa, diperlihatkan ya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami ya sebagai pembuat perhitungan atau hisab. Nah, inilah ya hadirin para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya kita ya bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya tentang kenapa ya orang-orang ya kafir itu tetap dihisab dan tetap ditimbang amalannya. Tentu yang pertama ya hikmahnya adalah iqamatul hujjati alaihim wa izharu ya adlillahi fihim, ya untuk menegakkan hujjah pada mereka dan menampakkan keadilan Allah pada mereka, bahwa Allah tidak akan menzalimi sedikit pun ya dari ya hambanya. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia, satu poin saya dulu ya kita jelaskan terkait dengan hikmah ya kenapa orang kafir tetap dihisab dan ditimbang amalnya. Ya, masih ada beberapa poin yang insya Allah mudah-mudahan pada kajian kita yang akan datang kita ya, masuk lanjutan ya hikmah dan alasan kenapa ya orang-orang kafir pun juga akan tetap mengalami proses ya, hitungan atau hisab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Demikian ya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya tutup ya kajian kita pada kesempatan ya kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.